Nah, kalau mereka mengklaim sebagai turunan Rasulullah dari jalur Yaman, yang mana Ahmad Al-Muhajir ini pindahan daripada Irak, semestinya mereka juga diakui oleh nakib Irak dan juga nakib internasional lainnya. Karena sesama Zuriat Ahlul Bait ini ada jaringan asosiasi nakibnya yang ada dari Maroko, Libanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain-lain. Tapi ternyata tidak ada. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasyim yang lain haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah G. Nah, G ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jwisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Terus Mogi selaku perwakilan dari Kesultanan Banten, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Sohibul Bait, Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan para alim ulama, Kiai Maujud, Abah Yai Yusuf Al-Mubarak Al-Jilani Al-Hasani, dan juga tamu kita dari Jogja, Gus Fuad Peret, Gus Islah, Pak Komandan dari Densus, dan lain sebagainya. Yang mohon maaf juga para mujahid zaman now, para YouTuber yang kami hormati juga. Dan mohon maaf yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Selamat datang di bumi Banten, di pesantren Nahdlatul Ulum. Nama jalannya Jalan Nawawi Muda. Jadi alhamdulillah tokoh kita Kiai Imaduddin Utsman ini insya Allah dengan rumahnya atau pesantrennya ada di Jalan Nawawi Muda, insya Allah ini melanjutkan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani di masa lalu, di masa kekinian. Ya. Di masa lalu Syekh Nawawi ini juga dengan ulama Banten lain, dengan misalkan Syekh Abdul Karim Tanara, dengan Syekh Asnawi Caringin, itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya di masa itu di counter oleh pihak penjajah Belanda dengan sesama ulama pula, yaitu Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi dari kalangan Ba'alawi. Jadi ternyata permasalahan dengan kalangan Habaib Ba'alawi ini tidak hanya zaman sekarang, tapi ternyata sudah ada permasalahan dari zaman ke zaman di bumi Nusantara ini. Bahkan di Banten ini pun juga pernah terjadi, selain di abad 19, di abad 18 pernah terkudeta Kesultanan Banten oleh Syarifah Fatimah Ba'bud di tahun 1750 sampai dengan 1752. Jadi kalangan Ba'alawi ini ternyata pernah ada permasalahan dengan kalangan pribumi dan kalangan warga Wali Songo, warga Kesultanan Banten di abad 18, di abad 19, dan zaman now di abad 21 terjadi lagi permasalahan. Dan insya Allah permasalahan ini dimulainya juga bukan dari kita yang memulai, bukan bangsa pribumi yang memulai, tapi dari ulah oknum-oknum mereka sendiri. Dan insya Allah permasalahan ini dimulainya juga bukan dari kita yang memulai, bukan bangsa pribumi yang memulai, tapi dari ulah oknum-oknum yang merasa sendiri. Dari oknum-oknum sendiri mereka ada yang sombong dengan nasabnya, ada yang zalim merendahkan orang lain, ada yang kemudian mengkapitalisasi umat, dan hal-hal yang negatif. Dari oknum-oknum tersendiri, mereka ada yang sombong dengan nasabnya, ada yang zalim merendahkan orang lain, ada yang kemudian mengkapitalisasi umat, dan hal-hal yang negatif-negatif ini menjadikan seorang ulama Banten melakukan ijtihad amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu Kiai Imaduddin Utsman dengan mengkaji data-data kitab bahwasanya ada permasalahan dalam nasab mereka, leluhur mereka yang belum sesuai dengan kaidah ilmiah secara data kitab. Yakni kalau yang lain sudah baca, ada jeda riwayat 500 tahun atau 5 abad dari semenjak zamannya Ubaidillah, tokoh leluhur mereka, sampai dengan di abad 9 Hijriah, kalau di Masehi abad 15, baru ada pencatatan sebagai keturunan daripada Muhajir, yang mana dalam data resmi Ahmad Al-Muhajir ini hanya berputra 3, Muhammad, Ali, dan Husain.
Nah, ini ada kemudian disambungkan kepada nasab Ahmad bin Isa al-Basri bin Muhammad Naqib bin Ali Raidi bin Jafar Sodik bin Al-Bagir bin Ali Sinabidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Isanya betul nasabnya, tapi Ubaidillahnya ini yang masih menjadi kajian oleh Kiai Imad bin Utsman dan alhamdulillah menjadi pencerahan bagi kita semua. Nah, namun demikian permasalahan kitab ini saja sebenarnya hanya dari salah satu faktor. Dari faktor lain, kalangan Ba'alawi Yaman pun juga ada kekurangan dari kesaksian isbat nasab dari nakib internasional. Nah, kalau mereka mengklaim sebagai turunan Rasulullah dari jalur Yaman, yang mana Ahmad al-Muhajir ini pindahan daripada Irak, semestinya mereka juga diakui oleh nakib Irak dan juga nakib internasional lainnya. Karena sesama Zuriat Ahlul Bait ini ada jaringan asosiasi nakibnya yang ada dari Maroko, Libanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain-lain. Nah, semestinya kalau mereka terkonfirmasi nasabnya, harusnya juga ada kesaksian tersebut. Tapi ternyata tidak ada. Itu yang kedua. Jadi kalau Keimat baru dari satu faktor masalah kitabnya, ada putus riwayat. Yang kedua, kurangnya isbat kesaksian nasab. Yang ketiga, di zaman now, zaman canggih, sudah ada penelitian tes Y-DNA. Jadi, apabila dalam data, kita misalkan ulama-ulama terdahulu itu, atau ulama internasional, mengedepankan husnuzon. Kalau Ahmad al-Muhajir ini, siapa tahu, nikah siri, punya anak yang belum tercatat, bisa saja kan terjadi kemudian seperti itu, maka kemudian haruslah dites DNA untuk membandingkan genetik daripada zuriat Nabi yang lain dengan zuriat Ba'alawi Yaman. Nah, menjadikan seorang ulama Banten melakukan ijtihad amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu Utsman dengan mengkaji data-data kitab bahwasanya ada permasalahan dalam nasab mereka, leluhur mereka yang belum sesuai dengan kaidah ilmiah secara data kitab, yakni kalau yang lain saya baca ada jeda riwayat 500 tahun atau 5 abad dari semenjak zamannya Ubaidillah. Ternyata meskipun di Indonesia ini Habib-Habib belum ada yang menyatakan sudah, tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Ba'alawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriat Nabi lainnya. Karena kode haplogrupnya berbeda dan belum ditemukan juga SNP mutasi genetik baik ke Hasani maupun Husaini. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah J. Nah, J ini ternyata mohon maaf sekali dari data jwisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Dan ini terbukti dari jwisdna.net dan juga mohon maaf sekali dalam metadata ini adalah para Yahudi Yaman itu cukup banyak. Nah, Yahudi Yaman memiliki tradisi kebudayaan turun-menurun yang sama persis atau serupa dengan mereka. Baik dari musiknya, baik tariannya, apalagi ternyata dari indikasi-indikasi yang ada, bisa open source Pak, bisa di jwisdna.net, bisa di Family Tree DNA, bisa juga dari YouTube itu juga ada bukti-bukti budaya dan tradisi Yahudi Yaman yang ternyata malah sinergi atau selaras dengan budaya-budaya habaib Ba'alawi Yaman yang kita pertanyakan. Nah, karena para zuriat Nabi yang lain dari Irak, dari Mesir, dari Arab Saudi, ternyata budayanya berbeda dengan mereka. Tokoh leluhur mereka sampai dengan di abad 9 Hijriah, kalau di masa ikat abad 15 baru ada pencatatan sebagai keturunan daripada Ahmad al-Muhajir, yang mana dalam data resmi Ahmad al-Muhajir ini hanya berputra 3, Muhammad Ali dan Husain. Nah, ini ada kemudian disambungkan kepada nasab Ahmad bin Isa al-Basri bin Naqib bin Ali Raidi bin Jafar Sokib bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka menyatakan sebagai zuriat Nabi, semestinya memiliki kebudayaan yang sama. Itu satu hal dalam masalah kajian imat. Dan saya izin juga dalam ini juga menyampaikan fitnah-fitnah yang beredar di masyarakat. Ada juga fitnah yang menyampaikan bahwasanya kajian ilmiah Kiai Imat ini juga menyerang keluarga Wali Songo. Padahal keluarga Wali Songo ini juga menurunkan para
ulama pendiri organisasi besar di Nusantara, yaitu NU dan Muhammadiyah. NU pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari adalah juga keturunan Wali Songo. Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan juga keturunan Wali Songo. Nah, sedangkan ada versi Wali Songo ini juga merupakan keturunan daripada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, sehingga ketika Kiai Imad mengkritisi tentang masalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir oleh kalangan-kalangan keluarga Wali Songo atau pengikut NU Muhammadiyah yang masih ikut versi Ba'alawi, seakan-akan kajiannya turut menyerang. Nah, ini perlu kami luruskan bahwasanya kajian ilmiah tentang Wali Songo ini sudah lebih dulu dikaji oleh pihak Ba'alawi Yaman itu sendiri, yakni Habib Alidin Assegaf dari sejak tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah ya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya nasab Wali Songo sampai ke Rasulullah ini belumlah sesuai dengan kaidah ilmiah ahli nasab, hanya pendapat ahli sejarah saja. Jadi memang ada versi dalam Beta Samsul Az-Zohiro, Hikmatul Asyiro, para Wali Songo itu tercatat sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Asmat Khan Ba'alawi Al-Husaini. Nah, akan tetapi di zaman sekarang kemudian yang tadinya itu sudah tercatat dalam kitab nasab dibantah kembali oleh peneliti nasab ketika diwawancara oleh peneliti dari Jepang. Dan di sana dinyatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu hanya pendapat ahli sejarah. Sedangkan pendapat ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Rasulullah sampai dengan ke Abdul Malik saja. Nah, keluarga Wali Songo menanggapi hal tersebut ketika Wali Songo dianggap nasabnya itu belum soheh ke Rasulullah, tidak dengan cara yang emosional, tidak dengan cara melaporkan hukum, tidak dengan cara persekusi, tapi kita akhirnya melakukan pengkajian ulang. Nah, pengkajian ulang daripada nasab Wali Songo ini kita kaji kembali dari data sejarah Nusantara. Nah, ternyata dalam data sejarah Nusantara ada 2 muasal kedatangan para wali Nusantara. Contohnya, kita di Nusantara ini sering mendengar gelar tokoh yang bernama Maulana Maghribi. Bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadromi. Artinya, ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Maghrib, Maroko, bukan dari Yaman. Nah, kemudian juga ada tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel. Gelarnya adalah Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi berarti dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dan juga beberapa tokoh Wali Songo, gelarnya bukan Habib, tapi Mahdum. Contohnya Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Dan juga Syarif Hidayatullah, Sunan Mahdum Gunung Jati. Ada gelar Syarif, ada gelar Mahdum, bukan gelar Habib. Kalau dari Yaman kan Habib gelarnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.